Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami di Dato Karama TV, Sabtu 27 Desember 2025. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Madinah Asrama Haji Kota Palu, dan seperti yang Anda lihat, tepat di belakang saya sedang berlangsung kegiatan Musyawarah Besar Kerukunan Wargi Sunda Sulawesi Tengah periode 2025 hingga 2030. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kerukunan Wargi Sunda Sulawesi Tengah dengan tema Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 5 wilayah besar yaitu Palu, Sigi, Donggala, Luhuk, dan Parigi Mautong. Sukses membangkitkan semangat persatuan di tengah masyarakat Sunda di Tanah Toraja Timur. Tak tanggung-tanggung, suasana dalam gedung seolah-olah merayakan acara pernikahan. Berbagai hidangan lezat yang memanjakan lidah para tamu undangan diletakkan rapi, membuat semua undangan yang hadir merasa disambut dengan penuh keramahan dan kehangatan. Kegiatan ini membangun suasana yang tidak hanya serius dalam musyawarah, tetapi juga penuh kebahagiaan. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia Mubes KWS Sulawesi Tengah yaitu Bapak Jamar Hidayat. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, saya Jamar Hidayat, saya sebagai Ketua Panitia Musyawarah Kerukunan Wargi Sunda Sulawesi Tengah, di mana 22 Juni itu adalah periode terakhir pengurus lama. Di situ kami membentuk tim steering komite dan panitia penyelenggara Mubes. Nah, selama 6 bulan ini, dari bulan Juni kami melakukan persiapan, kami membentuk panitia, terus kami melakukan briefing, meeting untuk mempersiapkan proses terjadinya Mubes sampai hari ini, seperti itu. Oke, mungkin yang kedua Pak, mungkin apa sih tujuan utamanya diadakannya kegiatan ini Pak? Ya, tujuannya diadakan Mubes ini adalah karena kita Kerukunan Wargi Sunda ini di Sulawesi Tengah sudah dari 1976 berdiri dan sampai hari ini belum ada ADART dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kami sebagai panitia punya keinginan bertujuan untuk supaya dengan adanya Mubes ini kami bisa membuat ADART paguyuban ini sehingga nantinya akan kita buat akte notaris dan kita akan daftarkan ke Kemenhumkam dan ke Kesbangpol, seperti itu. Kemudian apa sih urgensi dari diangkatnya tema Silih Asih, Silih Asa, dan Silih Asuh pada Mubes tahun ini? Ya, tema ini kita angkat karena mengingat bahwa kami ini di Sulawesi Tengah, warga keturunan Sunda sudah 3 generasi. Nah, kami ini di sini sudah banyak yang berbaur. Ada yang menikah dengan orang Bugis, orang Kaili, orang Mandar, orang Bolol, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak kami ini kehilangan budaya, tradisi, dan Sunda itu sendiri. Bahkan anak-anak kami ini banyak yang lahir di Sulawesi Tengah ini, banyak yang tidak tahu bahasa Sunda gitu. Nah, dengan tema inilah kita akan coba mengedukasi terhadap keturunan-keturunan Sunda yang ada di Sulawesi Tengah itu supaya mereka tahu, paham, dan mengerti tentang adat dan istiadat serta budaya mereka sendiri, seperti itu. Oke, terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak setelah diadakannya Mubes ini Pak? Ya, harapan kami dengan diadakannya Mubes ini pertama punya ketua yang baru terpilih, yang kedua kami bisa punya ADART serta kami bisa legalitas kerukunan ini sah di mata hukum, seperti itu. Terus yang tidak kalah pentingnya, kami berharap bahwa dengan adanya kerukunan Sunda ini bisa menaungi komunitas-komunitas Sunda yang ada di Sulawesi Tengah, karena mengingat banyak sekali komunitas-komunitas Sunda di Sulawesi Tengah, seperti itu. Dan dengan adanya Mubes ini, terbentuknya kerukunan secara ilegal, jadi kita bisa menaungi, kita artinya
keluhan-keluhan, masalah-masalah daripada warga Sunda yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa teratasi. Kemudian sambutan dari Ketua KWS Sulawesi Tengah yaitu Ibu Dr. Gigi Emma Sukmawati MKes MSI semakin memperkuat semangat acara. Kehadiran para tamu kehormatan juga menambah kemegahan acara. Mereka yang hadir menyampaikan dukungan penuh dengan upaya KWS dalam membangun kerukunan dan persatuan, serta berharap hasil musyawarah ini bisa segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Harapan saya sangat betul-betul punya motivasi, punya semangat baru lagi. Ini sebagai rasa positif kita bagaimana Sunda itu rupanya bukan sekedar suku, tapi ini sebuah kekeluargaan, lebih daripada itu. Jadi harapan saya setelah lulus ini, kerukunan keluarga Sunda Kota Palu atau Sulawesi Tengah ini menjadi lebih mantap, lebih terjalin silaturahminya, lebih terjaga persaudaraannya, dan tentu mempererat kekeluargaan. Dengan semangat yang begitu tinggi dan suasana yang meriah, Mubes KWS Sulawesi Tengah kali ini benar-benar menjadi bukti bahwa persatuan bisa terwujud melalui kehangatan, saling menghargai, dan saling kerjasama yang erat. Semuanya dibalut dengan rasa silih asah, silih asih, silih asuh yang tulus. Nama saya Mas Ama Mufti, saya pensiunan dosen sastra. Di kegiatan ini adalah saya ditugaskan sebagai ketua steering komite dari 5 orang itu. Tujuannya steering adalah mengarahkan jalannya musyawarah, bagaimana caranya tentang ada beberapa hal ya yang diutarakan di Mubes ini. Tentang tata tertib, tentang pemilihan, tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semuanya dikaji di sini dan hasilnya itu hasil sepakat dan mufakat dari beberapa yang hadir pada siang ini, pada hari ini. Ya, mungkin Ibu bisa jelaskan lagi sedikit Ibu tentang kegiatan pada hari ini, Bu, tentang Mubes KWS Sulteng 2025 ini. Ya, kegiatan pada hari ini adalah ada yang dari luar kota yang mewakili Kabupaten Parimo, Sigi, dan Sigi, Parimo, Kota Lubuk ya. Nah, ini kan ajang silaturahim sebetulnya. Ajang silaturahim supaya memperlihatkan ini loh orang Jawa Barat ada di Sulawesi Tengah, toh? Di samping itu kita yang berada di kampung orang juga harus memperlihatkan, harus berkarya. Memperlihatkan artinya mengenalkan budaya kita orang Jawa Barat itu seperti ini, senianya seperti ini. Tapi kita juga jangan lupa, karena kita hidup di tanah orang, kita juga harus mendalami budaya orang sini, orang Palu, orang Kaili, budayanya, sistem pemerintahannya seperti apa, sehingga ada kolaborasi antara orang Jawa Barat dengan orang Kaili. Pasti ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan lah. Nah, untuk menyatukan itu kita juga tidak bisa, harus kita kerjasama dengan tuan tanah sini atau orang di sini agar supaya kita juga aman, kan? Kita berkarya, kita perlihatkan karyanya, dan kita juga harus mendalami budaya orang sini. Itu sih. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Oh ya, yang terpilih pada siang ini adalah ada 2 calon. Yang terpilih adalah Pak Kompol Nana Suryana, yaitu tugasnya di Polda Sulteng. Adapun rangkaian kegiatan acara pada hari ini yaitu registrasi dan pembukaan, dilanjut dengan sidang pleno 1, sidang pleno 2, sidang pleno 3, dan isoma. Kemudian dilanjut dengan pemilihan presidium, sidang pleno, dan doa dan penutup. Baik, untuk informasi lebih lanjut, sekarang saya sudah berada bersama ketua terpilih dari Mubes KWS Sulteng 2025. Baik, mungkin perkenalkan dulu Pak, namanya siapa?
Nama saya Nanata Yana Esos. Alhamdulillah kemarin sudah terpilih pada pagi hari ini sampai siang hari ini terpilih sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sunda Sulawesi Tengah. Jadi KKST. Nah, jadi bukan KWS lagi, sudah berubah. Mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit kepada kami bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih menjadi ketua, Pak? Ya, syukur alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta MUBES Kerukunan Keluarga Sulawesi Tengah tahun 2025 yang tadi pelaksanaan rapat dimulai dari pagi sampai siang dengan penuh semangat sehingga bisa berjalan dengan baik sehingga terpilihnya ketua yang ditunjuk saya sebagai ketua dengan pemilihan secara voting oleh seluruh peserta musyawarah besar Kerukunan Sulawesi Selatan. Saya juga merasa tanggung jawab ini sebagai amanah saya yang harus dijalankan. Ya, baik. Mungkin yang kedua, hal apa yang akan Bapak lakukan ke depannya setelah dilantik menjadi panitia, setelah dilantik menjadi ketua? Insya Allah mungkin kita nanti mau susun dulu untuk kepengurusan. Karena kepengurusan belum ada, nanti kita bentuk kepengurusannya. Nanti setelah terbentuk kepengurusan, kita musyawarah baru apa-apa saja mungkin kegiatan-kegiatan daripada KKST ini untuk program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah itu intinya bagaimana warga Sunda di Sulawesi Tengah ini bisa sama-sama menjadi silaturahmi, saling mendukung, silih asih, silih asah, silih asuh ke depannya. Ya baik Pak, mungkin yang terakhir Pak, harapannya Bapak untuk ke depannya nanti? Ya mudah-mudahan kerukunan ini ke depan lebih maju, lebih sejahtera, lebih lebih dekat lagi menjadi soliditas semuanya itu. Intinya kita warga Sunda merasa senasib dan sepenanggungan sama-sama tinggal di Sulawesi Tengah, sehingga kita ikut juga membangun daripada Sulawesi Tengah ini. Baik, terima kasih Pak. Baik, demikian informasi dari saya Itikwana Citra dan tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.